Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi li'ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa ala alihi wa ashabihil anjumin nirat salatan wassalaman daimaini ma damatil ardu wassamawat amma ba'du. Pendengar, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk menyampaikan seputar kajian tentang mujibatil ghusl, yaitu wajib mandi, dan juga lafaz niat mandi wajib itu. Mujibatul ghusl, wajib mandi itu sittatun, ada 6. Kemudian dan wajib mandi itu terbagi kepada qismani, ada 2. Yang pertama ma yakhtassu bin nisa, apa yang dikhususkan kepada perempuan saja, itu salasatun, ada 3. Pertama adalah al-haidu, haid. Yang kedua wan nifas, yang ketiga adalah wiladah. Kemudian ma yashtariku fihi rijalu wan nisa, adapun yang berhubungan, berkaitan, yang bersekutu antara laki-laki dan perempuan, yaitu al-jima' wa khurujul mani, dan juga wal maut, yaitu sebab hubungan suami istri, kemudian keluar mani, dan juga karena sebab mati. Pertama, sebab mandi yang pertama yaitu ilajul hasyafati fil farji, yaitu adalah disebabkan sampainya hasyafah pada faraj. Jadi kalau sudah sampai hasyafah pada faraj, maka wajiblah dia mandi. Jadi artinya ilaj, idkhal, masuknya hasyafah itu pada faraj, yaitu ra'suz zakar, kepala daripada kemaluan laki-laki. Apabila itu masuk hasyafah itu, ra'sul zakar itu, maka wajiblah mandi. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, karena sebab keluar mani. Itu yang kedua, maka menjadi wajiblah dia mandi. Apakah sebabnya itu keluar mani itu disebabkan ihtilam ataupun disebabkan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah yaitu yang menyebabkan mandi al-haidu, haid. Fayajibu alaiha, maka wajiblah kepadanya al-ghusl, mandi, ba'da inqita'i damil haid,
setelah terhentinya darah haid. Kemudian yang keempat adalah an-nifas, yaitu nifas. Nifas itu darah yang keluar usai melahirkan. Fayajibu 'alaiha al-ghusl ba'da inqita'i damin nifas. Wajib atasnya mandi setelah terputus darah nifas tadi. Kemudian yang kelima yaitu adalah al-wiladah. Fayajibu 'alaiha al-ghusl. Wajib atasnya mandi. Walau waladat mudghatan au 'alaqatan. Sekalipun sekiranya seandainya yang dikeluarkannya itu, yang dilahirkannya itu hanya segumpal mudghah, segumpal daging saja, atau alaqah, hanya darah beku aja, maka dia wajib mandi. Seorang wanita wajib mandi apabila hanya segumpal daging yang keluar saat melahirkan ataupun hanya sebatas alaqah, darah yang membeku saja. Nah, wiladah itu yaitu mandi karena melahirkan. Berbeda dengan nifas. Kalau nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Sekalipun ada dia melahirkan itu sebab operasi atau operasi sesar, maka dia dihukumkan digantikan hukumnya sama seperti wiladah. Oleh karena itu operasi sesar itu ganti dari proses persalinan normal. Maka berlakulah hukum kaidah fikih yang menyebutkan hukmul badal, hukmul mubdal minhu, hukmul badali, hukmul mubdal minhu. Sama hukum pengganti. Jadi hukum pengganti di sini adalah sesar. Nah, hukum pengganti wa hukmul mubdalu minhu, sama dengan hukum yang diganti, yaitu adalah proses persalinan normal. Selanjutnya yaitu adalah wajib mandi yang keenam adalah al-maut, dikarenakan meninggal atau wafat salah seorang hamba Allah yang beriman. Nah, oleh karena itu maka adapun mujibatil ghusl itu ada 6. Pertama adalah ilajul hasyafah, karena masuknya hasyafah fil farji pada faraj. Kemudian yang kedua khurujul mani, yang ketiga adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima adalah wiladah, yang keenam adalah sebab mati. Kemudian bagaimana lafaznya? Nah, masalah lafaznya yang pertama adalah kalau kita mau mandi, mandi sebab apa? Kalau kita katakan sebab ilajul hasyafah fil farji, maka niatnya adalah nawaitul ghusla li rab'i hukmi hadatsil janabati an jami'il badani faradun alayya lillahi ta'ala. Aku berniat akan mandi li rab'il hukmi, untuk mengangkat hukum hadatsil janabah, hukum hadas janabah, an jami'il badani, dari seluruh badan, faradun alayya, fardu atasku, lillahi ta'ala. Itu sebab yang pertama. Kalau yang sebab kedua yaitu adalah disebabkan khurujul mani, seperti contoh ihtilam, lafaz niat ihtilam yaitu nawaitul ghusla li rab'il hukmil hadathi
al-ihtilami an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Ataupun disebabkan yang lain dengan lafaznya nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadatsil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Aku berniat mandi mengangkatkan hukum hadas besar dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian sebab selanjutnya yaitu kalau sebab haid, maka adapun lafaz niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadatsil haidhi an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Aku berniat akan mandi untuk mengangkatkan hadas haid. Hukum hadas haid an jami'il badani daripada sekalian badanku, fardhan alayya lillahi ta'ala. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat wajib yang selanjutnya itu adalah nifas. Kalau nifas, lafaz mandinya nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadatsin nifasi an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Aku berniat mandi li raf'il hukmil hadasi li raf'il hukmin nifasi karena mengangkatkan hukum hadas nifas, hukum hadas nifas dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau dia wiladah mandinya, maka lafaznya adalah nawaitul ghusla li raf'il hukmil hadatsil wiladati an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Aku niat mandi mengangkatkan hukum hadas wiladah an jami'il badani dari seluruh atau sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau yang terakhir disebabkan al-maut, ini bukan yang meninggal yang mau mandi, yang diwajibkan mandi, tetapi adalah salah seorang wajib untuk memandikan jenazah tersebut. Maka adapun lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla, aku berniat memandikan lihadzihil mayit, untuk mayit ini. Aku mandi untuk memandikan mayit ini lillahi ta'ala. Atau bisa juga ditambah fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, inilah persoalan hukum mujibatil ghusl, wajib-wajib mandi, baik kepada laki-laki dan perempuan. Kepada laki-laki itu ada 3, kepada perempuan itu ada 3, sementara kepada yang laki-laki dan perempuan yang bersekutu itu juga ada 3. Adapun lafaz niatnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa berbagi ilmu dan bermanfaat khususnya kepada saya dan pada umumnya kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita dalam melaksanakan wajib-wajib mandi tersebut. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.